Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen benar-benar tidak tahu dari mana Bai Ying mendapatkan pemikiran seperti itu. Dia mengambil barang-barangnya dan masih mengharapkan dia tidak mengeluh dan tunduk padanya. Bai Ying hanya merasa dirinya penuh dengan kesombongan, mengira dirinya lebih unggul dari orang lain. Yang Chen berkata dengan nada sinis, jadi, aku harus menyerahkan semua ini kepadamu, Nona Bai, dan bahkan berterima kasih padamu, kan? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ada banyak sekali orang yang mengantre untuk memberiku hadiah. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Berikan saja ini padaku, dan aku, Nona muda, akan mengingatmu hari ini. Mungkin nanti, aku akan lebih sering mengobrol denganmu, kata Bai Ying dengan tenang. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, maaf, Nona Bai, tapi sejujurnya, saya tidak terlalu peduli jika Anda berbicara lebih banyak kepada saya. Dan untuk hal-hal ini, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Beraninya kau menolakku. Bai Ying tiba-tiba menjadi marah. Di matanya, merupakan suatu kehormatan bagi Yang Chen untuk memberikan apa yang diinginkannya. Dengan status dan latar belakangnya, bagaimana mungkin seorang kultivator tahap pencerahan tingkat menengah berani menolaknya? Baiklah, Siwer, kita bisa kembali sekarang. Yang Chen bahkan tidak memperhatikan Bai Ying. Dia mengabaikan kemarahannya sepenuhnya, seakan-akan dia tidak melihatnya sama sekali. Bai Siwer bergegas berlari kembali. Namun saat ini, Bai Ying berteriak dengan marah, beraninya kau pergi. Kata-kata Bai Ying membuat Bai Siwer sedikit gemetar, lalu ia berhenti, tak berani maju setengah langkah pun. Bai Siwer benar-benar takut pada Bai Ying. Bai Ying tampaknya mendominasi hidupnya seperti mimpi buruk, sejak dia tiba di keluarga Bai hingga sekarang, dia tidak tahu apakah dia pernah lolos dari mimpi buruk ini. Tidak apa-apa, kemarilah, dia tidak bisa menyakitimu, kata Yang Chen sambil tersenyum lembut. Melihat senyum Yang Chen, Bai Siwer mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk sedikit. Pada akhirnya, setelah ragu beberapa kali, dia memilih untuk mempercayai Yang Chen. Beraninya kau, Bai Siwer, kau mau mati. Kemarahan Bai Ying meledak. Dulu, selama Bai Ying berbicara, Bai Siwer tidak akan berani melawan. Tapi sekarang, Bai Siwer berani menentang perintahnya. Yang Chen sangat lembut terhadap Bai Siwer, hanya tersenyum lembut. Senyum seperti inilah yang memberi Bai Siwer dorongan dan keberanian yang luar biasa, membuat matanya berkaca-kaca. Pada akhirnya, ia tidak ingin mempedulikan hal lain, ia ingin melawan dan melawan. Mengapa Bai Ying harus bisa mengendalikan hidupnya? Dia menolak. Bahkan jika dia benar-benar dihukum oleh Bai Ying hari ini, dia akan mengumpulkan keberanian karena Yang Chen memintanya untuk datang. Dia menutup matanya dan bergegas menuju Yang Chen. Seketika, amarah Bai Ying meluap, kau cari mati. Pergi, pukul dia sampai mati, dan kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Para ahli tahap pencerahan lainnya ragu-ragu sejenak tetapi, melihat kemarahan Bai Ying, mereka tidak berani ragu lagi dan mulai mengambil tindakan untuk menghentikan Bai Siwer. Kau benar-benar mencari kematian. Beberapa ahli tahap pencerahan menggelengkan kepala. Kenapa Bai Siwer tidak mendengarkan nona muda mereka saja? Dia tahu temperamen Bai Ying yang tidak masuk akal. Kalau saja dia menurut, paling-paling dia hanya akan kehilangan sedikit harta, tapi sekarang akan ada masalah besar. Yang Chen, seorang kultivator tahap pencerahan tingkat menengah, apakah mereka benar-benar mengira dia bisa menyelamatkannya di Observatorium Bintang? Permukaan Star Observatory tampaknya memiliki keamanan publik yang baik, tetapi kenyataannya, peraturannya jauh lebih brutal daripada dunia luar. Beberapa ahli tahap pencerahan semuanya merasa bahwa Bai Siwer telah membuat pilihan yang sangat bodoh. Pada saat ini, niat dao mereka tengah melonjak, siap untuk menekan Bai Siwer kapan saja, memaksanya untuk tunduk pada Bai Ying di depan semua orang. Namun tepat ketika mereka mengira niat dao mereka sendiri dapat menyelesaikan segalanya. Tiba-tiba, niat dao yang lebih kuat, seperti kehadiran tak terkalahkan yang mampu menghancurkan segalanya, menghancurkan niat dao mereka lapis demi lapis. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Lalu, para pengawal tahap pencerahan, tanpa sempat bereaksi, menjerit saat mereka terpental, tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh niat dao yang misterius ini, tanpa formasi apapun yang bisa dibicarakan. Para ahli tahap pencerahan tersadar, menatap sumber niat dao ini dengan kaget. Itu kamu. Alis mereka berkerut karena terkejut. Kultivasi Yang Chen baru berada di tahap pertengahan pencerahan. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang, niat dao yang ditunjukkannya langsung menekan mereka semua, memaksa mereka untuk mengevaluasinya kembali. Kamu adalah Raja Dao. Sekelompok ahli tahap pencerahan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipercaya ini. Tunggu apa lagi, pergi. Bai Ying tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya tahu bahwa para ahli tahap pencerahan tampaknya telah menderita kerugian di tangan Yang Chen, dan dia berteriak dengan marah untuk membiarkan yang lain menyerang lagi. Beberapa ahli tahap pencerahan ragu-ragu, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Seorang ahli tingkat Raja Dao. Namun, Yang Chen tetap tenang dan kalem.
Senyum tanpa gelombang menggantung di sudut mulutnya saat dia melihat beberapa ahli tahap pencerahan di depannya dan berkata dengan tenang, mari kita lihat siapa yang berani datang. Hanya dengan satu kalimat, dia dengan mudah menekan yang lain dengan sikap mendominasinya. Kata-katanya tampaknya memiliki bobot lebih besar dibandingkan kata-kata Bai Ying. Siwer, kembalilah, kata Yang Chen. Bai Siwer kagum dengan kemampuan Yang Chen. Lagi pula, ia jarang melihatnya beraksi. Begitu tersadar, ia bergegas menghampiri Yang Chen. Bai Ying tidak sanggup menanggung penghinaan ini. Ia merasa harga dirinya telah ditantang habis-habisan dan berteriak dengan marah, tunggu apa lagi? Kalau Bai Siwer benar-benar pergi hari ini, aku akan melapor pada kakek buyutku, dan kalian semua akan membayarnya dengan nyawa. Beberapa ahli tahap pencerahan, yang tahu betapa dimanjakannya Bai Ying, tidak berani menentangnya. Mereka bergegas maju, mengabaikan status Yang Chen. Tetapi pada saat ini, niat Dao Yang Chen, seperti gunung atau punggung bukit, turun dalam kemarahan. Kemudian, beberapa ahli tahap pencerahan merasa seolah-olah mereka tercekik, tergeletak di tanah, tidak mampu berjuang untuk berdiri. Jika kau masih ingin bergerak, aku tidak bisa menjamin bahwa Dao Intenku tidak akan mengalami kesalahan kontrol dan menyebabkan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan, kata Yang Chen dingin. Beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Bai Ying, melihat bahwa para ahli tahap pencerahan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, masih sombong. Apakah kamu ingin mati? Yang Chen menatap Bai Ying. Hanya dengan satu kalimat, Bai Ying menjadi marah dan tertawa balik. Tidak seorang pun berani berbicara kepadanya seperti itu, bahkan para petinggi Nirvana Stage sekalipun. Karena ayahnya merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi Pulau Bintang Luo, bahkan lebih kuat daripada ahli tahap Nirvana biasa. Namun sekarang, Yang Chen berani mengatakan ini padanya. Biar kukatakan padamu, lebih baik kau tinggalkan Bai Siwer dan semua keinginanku hari ini. Kalau tidak, aku akan menceritakan kejadian ini lagi. Saat itu tiba, tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Teriak Bai Ying dengan marah. Yang Chen menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Kemudian, dia tidak menahan diri lagi, mengubah niat daunnya menjadi telapak tangan raksasa yang langsung turun dari langit. Perbedaan kekuatan membuat Bai Ying benar-benar tak berdaya di hadapan Yang Chen, dan dia ditekan tanpa ampun ke tanah oleh tangannya yang dipenuhi niat dao. Sekarang, Bai Ying telah sepenuhnya melupakan semua rasa sakitnya, di dalam hatinya, yang ada hanya kenangan akan kesombongannya di masa lalu. Dia adalah Bai Ying, keturunan Grandmaster Daming. Grandmaster Daming belum pernah memperlakukannya seperti ini sebelumnya karena bakatnya yang luar biasa dan masa depannya yang cerah, dan beliau selalu sangat menyayanginya. Seharusnya ia menjadi putri Kaisar Surgawi, dan semua orang seharusnya menunjukkan rasa hormat dan cinta padanya. Apa yang memberi Yang Chen hak untuk memperlakukannya seperti ini? Dalam hati Bai Ying, yang tersisa hanyalah pikiran balas dendam yang tak berujung, sambil berteriak dengan geram, tunggu saja. Leluhurku akan membunuhmu, dan dia akan membuatmu berharap mati. Kata-katanya yang tajam dan penuh amarah dipenuhi dengan pikiran-pikiran hatinya. Bahkan sekarang, ia belum menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dia merasa bahwa setiap orang harus patuh padanya, dan siapapun yang menentangnya harus dihukum. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan pikiran Bai Ying. Ketika percakapan berakhir, kesabaran Yang Chen telah mencapai batasnya. Tanpa bergerak sedikit pun, telapak tangan raksasanya yang terbentuk dari Dao Inten sudah menekan dengan kejam dan lebih kuat. Bai Ying menjerit kesakitan, tidak mampu menggambarkan penderitaan yang dirasakannya di bawah telapak tangan raksasa Yang Chen. Yang Chen berkata dengan dingin, kalau kau mau memberitahu leluhur keluargamu tentang ini, silakan saja. Kalau leluhurmu benar-benar mau datang dan mencari masalah denganku, biarkan dia datang sendiri. Yang Chen menarik niat daunnya tanpa membunuh Bai Ying. Bukannya dia tidak berani, tapi dia ingin menunjukkan rasa hormat kepada Grandmaster Daming. Lagi pula, Bai Siwer juga dikirim kepadanya oleh Grandmaster Daming. Adapun menghadapi murka Grandmaster Daming, dia tidak pernah takut. Jika pihak lain ingin menyalahkannya, mereka dipersilakan untuk mencobanya. Yang Chen berani datang ke Pulau Bintang Luo sendirian dan tidak pernah takut pada siapapun. Dengan pikiran itu, dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Bai Siwer mengikuti Yang Chen dari dekat, merasa sangat tenang dengan kehadirannya. Saat itu, Yang Chen memancarkan aura yang mengesankan, mendominasi sekaligus menghangatkan hati. Adapun Bai Ying, dia telah pingsan karena telapak tangan Yang Chen. Melihat ini, pengawal panggung pencerahan lainnya bergegas dan berteriak panik, Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Segera setelah itu, Yang Chen kembali ke kediamannya. Bai Siwer berinisiatif untuk mengangkat materi tersebut, berkata, Tuan muda, apakah saya terlalu merepotkan Anda? Pertama, saya memprovokasi Jiang Beisheng. Sekarang, saya telah membuat Anda menyinggung nona muda Bai Ying. Ya, kau memang merepotkan, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Bai Siwer akan begitu dibenci. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menyinggung 2 orang. Namun, dia tidak menganggapnya serius dan tertawa, tapi aku, Yang Chen, tidak pernah takut pada masalah.
Setelah percakapan mereka selesai, Yang Chen memeriksa materi dan mendapati Bai Siwer telah melakukan pekerjaannya dengan efisien. Ia telah membeli semua materi dengan akurat dan tidak membiarkan Bai Ying mengambil apapun darinya. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen, Bai Siwer merasa agak gelisah pada awalnya, tetapi tersenyum manis ketika dia selesai. Terima kasih, Tuan Muda. Yang Chen menjawab dengan santai, tidak ada yang perlu kusyukuri. Jangan khawatirkan Bai Ying. Bahkan jika Grandmaster Daming datang menjemputmu secara pribadi, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Benarkah? Bai Siwer sangat gembira. Haha, kenapa aku harus berbohong padamu? Kata Yang Chen. Jantung Bai Siwer berdebar kencang, ia semakin bersyukur. Ia sungguh tidak ingin kembali ke keluarga Bai. Di tempat itu, ia tidak merasakan kehangatan dari siapapun. Setelah mengobrol dengan Bai Siwer beberapa saat, Yang Chen merasakan sesuatu dalam jiwanya. Dia di sini. Itu adalah Zhang Wudao. Dengan jentikan jari Yang Chen, pintu terbuka secara otomatis, dan dia berdiri untuk menyambutnya. Penatua Zhang telah tiba. Yang Chen, ku dengar kau berkonflik dengan gadis Bai Ying di luar kamar dagang tadi. Zhang Wudao tertawa. Ya, kami memang punya konflik kecil. Apa maksudmu, Tetua Zhang? Tanya Yang Chen, acuh tak acuh. Zhang Wudao menggelengkan kepalanya, kau masih begitu tenang setelah memprovokasi gadis iblis kecil itu. Sepertinya hanya kau, temanku Yang Chen, yang bisa melakukannya. Namun, percayalah, Grandmaster Daming mungkin tampak sangat ramah, tetapi sebenarnya, dia orang yang sangat protektif. Terutama Bai Ying, yang dikagumi Grandmaster Daming. Bahkan beberapa ahli tahap nirvana yang lebih lemah pun tidak berani memprovokasinya. Apa maksud Penatua dengan itu? Yang Chen tahu ada lebih banyak cerita tetapi tidak terburu-buru untuk berbicara. Zhang Wudao langsung ke intinya, bukan masalah besar. Kalau kau benar-benar khawatir, Yang Chen, sahabatku, kau bisa menyetujui beberapa permintaanku, dan aku akan membantumu menyelesaikan masalah Grandmaster Daming ini. Sekalipun Grandmaster Daming berniat menyusahkanmu, aku bisa melindungimu 100%. Yang Chen tahu bahwa ekor rubah Zhang Wudao mulai terlihat. Dia penasaran dengan tujuan sebenarnya dari sanjungan pihak lain, jadi dia terus mengikuti percakapan. Mari kita kesampingkan masalah Grandmaster Daming untuk saat ini. Tetua Zhang punya beberapa permintaan untukku, dan aku penasaran untuk mendengarnya. Sebagai seorang ahli tahap pencerahan, aku mungkin tidak bisa banyak membantu Tetua Zhang, kan? Zhang Wudao segera melambaikan tangannya, tidak, adik Yang Chen, meskipun kamu baru di tahap pencerahan, ada banyak sekali hal yang bisa kamu bantu, Pak Tua. Yang Chen sengaja membuat nada bicaranya agak aneh saat berbicara untuk menguji Zhang Wudao. Akibatnya, Zhang Wudao mengakui ada sesuatu yang ia perlukan bantuannya dan tanpa malu-malu mengungkapkan niatnya. Yang Chen menjadi semakin penasaran, aku ingin tahu apa maksud Penatua dengan itu. Masalahnya agak bertele-tele, tapi adik Yang Chen seharusnya tahu bahwa setelah mencapai tahap nirvana, kita tidak bisa lagi memahami Dao, dan niat Dao sudah sepenuhnya jenuh, kan? Kata Zhang Wudao. Yang Chen mengangguk, ya, saya tahu hal ini. Namun, tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Di Pulau Bintang Luo kita, ada seni rahasia yang bisa meminjam sedikit niat Dao dari para ahli tahap pencerahan yang kuat, kata Zhang Wudao sambil tersenyum misterius. Yang Chen tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti maksud Zhang Wudao. Nada suaranya menjadi serius, Penatua Zhang, apakah Anda menyarankan bahwa Anda ingin meminjam niat Dao dari saya? Ya, benar sekali. Yang Chen, teman mudaku, kau memang pintar. Memang benar, jika kau bersedia meminjamkan Dao Intenmu kepadaku, aku akan sangat berterima kasih, kata Zhang Wudao. Dengan begitu, perkenalan kita tidak akan sia-sia, kan? Yang Chen mencibir dalam hati. Zhang Wudao sengaja menekankan kata kenalan untuk mengingatkannya pada semua kebaikan yang pernah diterimanya di masa lalu, kan? Ekor rubah akhirnya terlihat, ya. Yang Chen selalu bersikap santai terhadap bantuan ini, sehingga ia tidak merasa berkewajiban untuk membalasnya. Masalah utamanya adalah bahwa meminjam Dao Inten, seperti yang disarankan Zhang Wudao, menimbulkan banyak masalah. Yang Chen tidak mudah dibodohi, dan dia dengan tenang berkata, Penatua Zhang, sungguh suatu kehormatan besar bagi saya, seorang junior, untuk berkenalan dengan Anda. Dengan itu, Yang Chen dengan mudah membantah kata-kata Zhang Wudao. Itu hanya candaan. Pertama, dia bahkan tidak tahu apakah dia akan menerima wanita yang dikirim Zhang Wudao, apalagi menyentuhnya. Kedua, Zhang Wudao berniat menekan Yang Chen. Jika Yang Chen tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan, Zhang Wudao pasti sudah menjualnya langsung. Oh, Yang Chen, teman mudaku, kau terlalu sopan. Aku tidak pernah menganggapmu orang luar. Zhang Wudao, melihat Yang Chen menjauh, masih berusaha mendekat. Yang Chen merasa Zhang Wudao agak terlalu ramah padanya. Tawaran bantuan yang tidak beralasan biasanya menunjukkan adanya agenda tersembunyi. Dia menjadi lebih berhati-hati dan melanjutkan, senior bercanda. Saya punya beberapa hal yang tidak saya mengerti dan saya harap senior bisa membantu saya menjawabnya. Baiklah, Yang Chen, temanku, silakan bertanya, kata Zhang Wudao. Pertama-tama, apa tujuanmu meminjam Dao Inten ini?
Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu di sini untuk meminjam Dao Inten dariku, kamu pasti sudah menyelidiki terlebih dahulu Dao Inten seperti apa yang ingin kamu pinjam, kan? Zhang Wudao jelas telah memikirkan bagaimana menanggapinya dan tertawa, begini, Yang Chen, sahabatku, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Selama konferensi pengamatan bintang, beberapa bintang memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk niat Dao, seperti niat Dao khusus yang kau, Yang Chen, miliki. Itu akan sangat populer. Selama kau meminjamkannya kepadaku, dengan memiliki niat Dao khusus, ada kemungkinan aku dapat menarik perhatian beberapa bintang kuno selama konferensi. Orang-orang dari kekuatan luar jarang mengetahui hal ini. Hanya kami, penduduk Pulau Bintang Luo, yang mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Yang Chen terkekeh, jadi, senior bermaksud meminjam niat Dao khususku, kan? Benar sekali, kata Zhang Wudao. Setelah mendengar ini, Yang Chen menekan amarah di hatinya, dan tetap tersenyum tenang, jika aku meminjamkan Dao Inten khususku kepada senior, bagaimana dengan diriku sendiri? Yang Chen, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, dan kamu bisa menunggu konferensi pengamatan bintang berikutnya untuk mendapatkan warisan ini. Mengapa terburu-buru beberapa lusin tahun? Zhang Wudao dengan santai menepis pertanyaan itu, tersenyum, dan, aku akan memberimu banyak hadiah. Kamu tidak akan diperlakukan tidak adil karena meminjamkan niat Dao khusus ini. Yang Chen mencibir dalam hatinya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Niat Zhang Wudao sederhana. Pinjamkan aku niat Dao khususmu, dan aku akan memberimu hadiah sesuatu yang bernilai setara. Namun, tampaknya Zhang Wudao tidak memikirkan berapa tahun lagi Yang Chen harus menunda sebelum ia dapat memulai konferensi menatap bintang keduanya. Meskipun ia tidak pernah berencana untuk meminjamkan niat Dao-nya kepada Zhang Wudao, kata-kata Zhang membuat Yang Chen menyadari tipe orang seperti apa Zhang sebenarnya. Sungguh lelucon, kata-kata Zhang keterlaluan, dengan mudahnya memintanya untuk menyerah pada konferensi menatap bintang ini. Yang Chen tetap tenang dan terus bertanya, lalu, mengapa kau memintaku, seorang junior, untuk meminjamkanmu Dao Inten alih-alih meminta para ahli tahap pencerahan itu? Baiklah, Zhang Wudao ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Yang Chen berkata dengan tenang, jika senior tidak menjelaskan masalah ini kepadaku, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi permintaan senior untuk meminjam Dao Inten. Mata Zhang Wudao menjadi dingin saat mendengarkan pengamatan tajam Yang Chen. Dia terkejut bahwa Yang Chen sangat berhati-hati. Awalnya dia mengira bahwa beberapa kata-kata santai dan statusnya sebagai ahli tahap nirvana akan cukup bagi Yang Chen untuk setuju dan menjilatnya. Namun Yang Chen lebih cerdik daripada yang dipikirkannya, mampu membedakan untung ruginya, membuat Zhang Wudao bingung harus bagaimana melanjutkan. Zhang Wudao, yang tak mampu menemukan jalan keluar, akhirnya berkata jujur, yah, ceritanya panjang. Begini, semakin lama niat Dao selaras dengan tubuh seorang kultivator, semakin sulit untuk mengekstraknya. Seperti diriku, yang baru saja memasuki tahap pencerahan dan memiliki Dao Inten khusus yang sangat mahir, aku akan menjadi kandidat yang paling cocok untuk meminjam teknik Dao Inten dari para senior, kan? Tanya Yang Chen. Ah, ya, tepat sekali. Zhang Wudao bertepuk tangan, Yang Chen, teman mudaku, kau memang pintar. Pada titik ini, Yang Chen tidak menahan penghinaannya dan mengungkapkan senyum dingin, jadi, jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan dan saya benar-benar meminjamkan Dao Inten saya kepada senior, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Zhang Wudao menyipitkan matanya, bertanya-tanya bagaimana Yang Chen tahu tentang itu. Yang Chen berkata dengan nada sarkastis, semakin muda niat Dao, semakin mudah untuk dikeluarkan dari tubuh dan semakin lemah hubungannya dengan inang. Ketika dipinjam oleh seorang senior, apakah saya akan tetap menjadi penguasa niat Dao ini? Yang Chen, kata-katamu agak berlebihan. Apakah aku, Zhang Wudao, hanya meminjam dan tak pernah kembali? Raut wajah Zhang Wudao menjadi muram. Jadi, kamu bersedia bersumpah? Tantang Yang Chen. Aku bersumpah, selama aku meminjam Dao Intenmu, aku pasti akan mengembalikannya. Zhang Wudao setuju tanpa banyak berpikir. Aku memintamu bersumpah, bisakah kau menjamin bahwa niatmu sebelumnya adalah mengembalikannya setelah meminjam? Nada bicara Yang Chen dingin. Zhang Wudao tetap diam, tidak berani berbicara. Apakah kamu bersedia bersumpah, senior? Yang Chen mendesak. Zhang Wudao tidak ragu-ragu karena dia tidak ingin mengumpat, tetapi karena niatnya sebenarnya adalah untuk tidak mengembalikan niat Dao Yang Chen setelah meminjamnya. Selama ia menguasai niat Dao khusus ini, posisinya di tahap nirvana akan meningkat secara signifikan, yang memungkinkannya menerima beberapa warisan istimewa. Bahkan mungkin bukan hal yang mustahil baginya untuk mencapai Dao mulia surgawi di masa depan. Adapun Yang Chen, yang telah kehilangan niat Dao khususnya, apa kewenangannya di hadapan seorang yang mulia surgawi? Statusnya pasti akan anjlok. Jadi bagaimana jika dia diperlakukan sedikit tidak adil? Selama dia memiliki kekuasaan absolut, Yang Chen tidak akan bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia telah merencanakan ini dengan cermat, pertama dengan menyenangkan Yang Chen,
lalu menekannya, untuk memenangkannya secara psikologis dan akhirnya berhasil meminjam niat Dao. Namun, dia tidak menyangka Yang Chen begitu licik. Yang Chen, kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Zhang Wudao mencoba menyelamatkan situasi. Lupakan saja, tetua. Mari kita saling berbakti. Anda boleh pergi, Yang Chen memberi isyarat. Sejak datang ke Pulau Bintang Luo, ia memperoleh pemahaman lebih dalam tentang sifat manusia. Dibandingkan dengan Zhang Wudao, Bai Ying dan Jiang Beisheng bagaikan mainan anak-anak. Zhang Wudao sungguh licik dan kejam. Zhang Wudao memelototi Yang Chen, matanya kini dipenuhi amarah. Yang Chen, apakah kau menolakku? Apa, tetua berencana menggunakan kekerasan? Kata Yang Chen dengan nada sinis. Yang Chen, kau terlalu terburu-buru. Aku, Zhang Wudao, dengan baik hati meminta untuk meminjam niat daomu, karena aku menghargaimu. Apa kau pikir aku akan memperlakukanmu dengan buruk? Kau sekarang menolak bersulang dan memilih hukuman. Kata Zhang Wudao dingin. Zhang Wudao, kau boleh pergi sekarang. Melihat wajah asli Zhang Wudao, Yang Chen tak lagi peduli untuk meninggalkan wajahnya dan memberi isyarat agar dia pergi. Zhang Wudao memang sangat marah, tetapi bagaimanapun juga, tidak baik untuk menghancurkan wajahnya dengan Yang Chen selama konferensi menatap bintang. Baiklah, baiklah, baiklah. Zhang Wudao berbalik dan pergi, sudah teringat Yang Chen. Dalam kemarahan dan frustrasinya, ia tak lagi berpura-pura. Yang Chen mencibir diam-diam. Karena Zhang Wudao tidak pernah berniat berteman dengannya dan hanya ingin memanfaatkannya, ia harus membongkar penyamaran munafik Zhang Wudao. Sekarang setelah dia melihat Zhang Wudao pergi, Yang Chen juga menenangkan emosinya. Jika Zhang Wudao seperti ini, mungkin Grandmaster Daming tidak jauh berbeda. Yang Chen mencibir mengejek. Mereka memang sekelompok orang munafik bercadar, yang tampaknya mendekatinya dengan ramah, tetapi sebenarnya, mereka semua memiliki motif tersembunyi. Tidak lama setelah Zhang Wudao pergi, dalam 2 hari, Qi yang mengerikan tiba di pintu kamarnya. Qi ini juga berasal dari seorang ahli tahap nirvana. Dengan satu sapuan jiwa Yang Chen, dia tahu siapa itu. Grandmaster Daming telah datang, dan dia membawa serta keturunannya Bai Ying. Ketika keduanya tiba, Yang Chen dengan tenang membuka pintu dan berkata, silakan masuk, Senior Daming. Qi Grandmaster Daming tidak kuat maupun lemah, seolah-olah ia datang untuk meminta penjelasan. Lalu ia membawa Bai Ying masuk. Ketika Grandmaster Daming dan Bai Ying tiba, Bai Siwer segera mundur dengan panik, tampak agak ketakutan. Dia takut pada Grandmaster Daming, dan dia juga takut pada Bai Ying. Namun, sikap Yang Chen tetap tenang, tanpa ada tanda-tanda ketegangan. Sedangkan untuk tatapan mengancam Bai Ying, ia pura-pura tidak melihatnya. Apa yang senior lakukan di sini? Tanya Yang Chen. Yang Chen, beraninya kau melukai keturunanku. Tanpa sepatah kata pun, Qi Grandmaster Daming datang menekan, mencoba mengintimidasi Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan rasa takut, malah mencibir dingin, Senior Daming, aku, Yang Chen, secara pribadi dibawa ke sini oleh Star Child Heavenly Venerate. Saat itu, Howling Supreme Heavenly Lord dari Sekte Cloud Skyku pernah berkata bahwa jika ada satu masalah pun denganku, beliau akan menghadapi Star Child Heavenly Venerate. Kuharap senior bisa lebih berhati-hati. Jika ada yang salah denganku, menurutmu apakah Star Child Heavenly Venerate akan lebih peduli pada kemarahan Howling Supreme Heavenly Lord atau padamu dan keturunanmu? Setelah mendengar ini, wajah Grandmaster Daming menjadi gelap. Beraninya Yang Chen mengancamnya. Yang Chen, jadi maksudmu aku harus minta maaf padamu atas cedera keturunanku? Grandmaster Daming tertawa terbahak-bahak. Yang Chen berkata perlahan, aku tidak pernah bilang senior harus meminta maaf kepadaku, tapi sungguh tidak masuk akal bagi senior untuk menuntut penjelasan dariku. Memang benar aku telah melukai keturunannya, tapi jujur saja, jika Bai Ying bukan keturunanmu, dia pasti sudah jadi tengkorak sekarang. Bai Ying mengira dengan mengikuti leluhur tuanya, kesombongan Yang Chen akan tertahan. Namun, hal itu tidak hanya gagal, tetapi juga membuat Yang Chen semakin agresif dan mempermalukannya di hadapan leluhurnya. Leluhur tua, lihat orang ini, dia sudah keterlaluan. Kata Bai Ying dengan kejam, penuh kebencian. Grandmaster Daming juga agak marah, berpikir Yang Chen menjadi terlalu sombong. Kalau ada orang yang berani mencari kematiannya sendiri seperti ini, dia pasti sudah membuat mereka tahu apa itu kekejaman. Namun latar belakang Yang Chen adalah Star Child Heavenly Venerate, membuatnya agak ragu untuk bertindak. Kata Grandmaster Daming dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, tidakkah menurutmu kau terlalu sombong? Sombong? Kurasa tidak. Bagaimana jika ada yang ingin merebut barang-barang senior dan memaksanya menundukkan kepala, merasa terhormat direbut? Apakah senior akan menerimanya dengan tersenyum? Tanya Yang Chen. Hati Grandmaster Daming dipenuhi amarah, tetapi dia tidak punya hak untuk berbicara. Leluhur tua, seru Bai Ying, menjadi cemas melihat leluhurnya kehilangan kata-kata. Grandmaster Daming memelototi Bai Ying, merasa dia terlalu banyak mengomel. Kalau saja dia benar, dia tidak perlu menahan amarahnya hari ini. Grandmaster Daming berkata dengan dingin, cukup, jangan bahas ini dulu. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu.
Jika kau bisa membantuku dalam masalah ini, aku akan melupakan konflikmu dengan Bai Ying. Yang Chen mengangkat tangannya, jika tidak perlu, senior. Jika Anda ingin melanjutkan masalah ini, saya bisa menemani Anda sampai akhir. Kau, Grandmaster Daming melotot. Yang Chen menjadi lebih berhati-hati saat berhadapan dengan para ahli tahap nirvana ini. Karena para ahli tahap nirvana ini ahli dalam memanfaatkan setiap kesempatan, memanfaatkannya kapan saja. Yang Chen berkata, tanpa kecelakaan, senior pasti datang untuk meminjam niat daoku, kan? Bagaimana kau tahu? Grandmaster Daming sedikit terkejut. Senior bukan yang pertama, kata Yang Chen. Wajah Daming berubah marah, pasti si bajingan Zhang Wudao yang sampai di sana lebih dulu, ya. Melihat mereka memang berasal dari cetakan yang sama, Yang Chen tidak memiliki kesan yang baik. Grandmaster Daming bahkan lebih berhati hitam daripada Zhang Wudao, dan jika Yang Chen sedikit lebih naif, Grandmaster Daming pasti sudah menipu niat daonya hanya dengan tidak mengejar. Konyol. Yang Chen juga tahu bahwa Grandmaster Daming bukanlah orang baik, dan berkata terus terang, jika senior datang ke sini untuk meminjam dao intenku juga, maka aku khawatir aku tidak bisa membantu. Senior, silakan pergi. Yang Chen, aku berbeda dari Zhang Wudao. Kau bisa mempertimbangkanku, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, kata Grandmaster Daming. Apa bedanya senior dengan Zhang Wudao? Yang Chen bertanya balik. Grandmaster Daming berkata, mengenai konflikmu dengan Bai Ying, selama kau meminjamkanku niat daomu, aku bisa melupakan masa lalu. Selain itu, aku akan memberimu ratusan ribu batu ilahi sebagai imbalan untuk kali ini. Lalu bagaimana? Apa aku hanya meminjamkan niat dao khususku kepada senior tanpa mempertimbangkan apakah akan dikembalikan atau tidak? Teriak Yang Chen. Tubuh Grandmaster Daming menegang, bagaimana kau tahu aku tidak akan mengembalikannya? Entah senior akan mengembalikannya atau tidak, saya rasa Anda lebih tahu daripada saya. Terlebih lagi, mengenai konflik saya dengan Bai Ying, jika senior ingin melupakan masa lalu, saya selalu siap untuk menurutinya. Dalam hal ini, saya selalu jelas tentang benar dan salah, kata Yang Chen. Hitam adalah hitam, dan putih adalah putih. Grandmaster Daming sangat terpelintir antara benar dan salah, karena kebiasaannya berurusan dengan para ahli tahap pencerahan. Sebab ketika berhadapan dengan para ahli tahap pencerahan itu, sekalipun dia mengatakan sesuatu itu hitam, mereka tidak akan berani mengatakannya putih. Namun Yang Chen merupakan pengecualian, suatu anomali. Orang ini benar-benar berani berbicara. Melihat tak ada harapan, Grandmaster Daming langsung melepas topengnya, hehe, karena adik Yang Chen sudah sangat jelas, aku tak perlu bicara lagi. Siwer, kau sudah pergi cukup lama, dan sekarang kau boleh ikut aku pulang. Wajah Bai Siwer berubah mendengar kata-kata ini, menjadi muram dan putus asa. Dia, tentu saja, tidak ingin kembali bersama Grandmaster Daming. Belum lagi setelah kembali, Grandmaster Daming sama sekali tidak akan peduli dengan keselamatannya, hidup dan matinya. Ia pasti akan menjadi alat, apalagi balas dendam Bai Ying, yang akan sulit dihindarinya. Namun, baik secara emosional maupun logis, dia harus kembali. Karena dia memang anggota keluarga Bai, dan Grandmaster Daming tidak pernah secara eksplisit mengatakan akan mengirimnya ke Yang Chen. Dia hanya membawanya ke sisi Yang Chen, memungkinkan dia dan Yang Chen untuk berkomunikasi satu sama lain. Kelihatannya seperti mengkhianatinya, tetapi faktanya, Grandmaster Daming telah lama berpikir untuk mencabik-cabik wajahnya dan mempersiapkan diri baik secara menyerang maupun bertahan. Sedangkan dia, tidak pernah benar-benar dipedulikan. Mungkin dia dilahirkan untuk menjadi alat yang menyedihkan untuk digunakan orang lain. Bai Siwer tersenyum getir, penuh duka. Ia mengangguk pelan, baik, leluhur. Bai Ying menatap Bai Siwer dengan mata berbisa, siap membalas dendam kapan saja. Selama Bai Ying kembali, ia akan mengingatkan Bai Ying akan kehebatannya. Kemarahannya yang tidak terlampiaskan kepada Yang Chen, pasti akan dibalaskan sedikit demi sedikit kepada Bai Siwer. Bai Siwer menggigit bibirnya dan menatap balik tatapan mata Bai Ying yang kejam, berusaha keras untuk membalas. Namun, pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba berteriak, Grandmaster Daming, Bai Siwer sekarang milikku. Melanggar aturan jika kau mengatakan dia harus kembali. Yang Chen, menarik sekali. Kapan Bai Siwer menjadi milikmu? Dia keturunanku dan anggota keluarga Baiku. Aku baru saja mengirimnya kepadamu untuk bertukar wawasan beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin dia menjadi milikmu? Grandmaster Daming mencibir dingin. Melawan dia, dia sudah menemukan jalan keluarnya dalam retorikanya. Selama Yang Chen tidak bekerja sama dengannya, dia tidak perlu mengorbankan satu prajurit pun. Yang Chen tahu bahwa Grandmaster Daming ingin memanfaatkannya tanpa memberikan imbalan apapun, dan dia bahkan semakin kecewa padanya. Memang, Bai Siwer adalah keturunanmu, tapi sekarang dia juga keturunanku. Selama ini, hubunganku dengan Bai Siwer sangat baik, dan aku sudah menerimanya sebagai kakak perempuanku, memintanya untuk mendampingiku di masa depan, kata Yang Chen. Oh, begitukah? Grandmaster Daming menatap Bai Siwer dengan cemberut. Bai Siwer gemetar, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen bermaksud melindunginya.
Siwer, kalau kau mau tinggal, dengarkan aku. Percayalah, aku bisa melindungimu dan menjagamu tetap aman, perintah Yang Chen. Bagaimana mungkin Bai Siwer tidak ingin tinggal? Mengabaikan tatapan mengancam Grandmaster Daming, ia mengambil keputusan berani, leluhur, itu benar. Mendengar Bai Siwer mengatakan ini, Grandmaster Daming tak kuasa menahan amarahnya. Bai Siwer benar-benar berani menentangnya. Dia memelototi Bai Siwer dengan tajam, lalu berkata, Yang Chen, meskipun Bai Siwer kakak perempuanmu, tetap saja sama. Dia tetap keturunan Daming, leluhurku. Membawanya pergi adalah keputusan yang emosional sekaligus logis. Yang Chen terkekeh, bagaimana jika Bai Siwer tidak mengakui dirinya sebagai keturunanmu? Dia tidak akan berani. Urat-urat Grandmaster Daming menonjol. Kalau sampai ketahuan keturunannya tidak mengakui dia sebagai leluhur, bukankah itu menggelikan? Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan bagi Grandmaster Daming untuk membahas ini dari sudut pandang berani atau tidak berani? Kata Yang Chen dingin. Sikap Grandmaster Daming berubah cepat. Mengetahui bahwa ia tak bisa lagi menakuti Bai Siwer, ia melembutkan nadanya dan berkata, Siwer, aku tahu bahwa aku, leluhur, telah mengabaikanmu dalam keluarga. Kau telah menderita banyak keluhan. Bagaimana kalau begini? Kau ikut aku kembali, dan aku pasti akan memberikan kompensasi yang pantas. Kurasa kau tidak ingin memutuskan semua hubungan dengan leluhurmu, seperti yang dikatakan Yang Chen. Melihat wajah Grandmaster Daming seperti ini, Bai Siwer merasa semakin jijik dalam hatinya. Apakah Grandmaster Daming pernah bersikap begitu baik padanya sebelumnya? Tidak, tidak pernah ada wajah yang baik. Dulu, ia tak berharga, ia hanyalah alat, tak pernah menatap langsung ke arahnya. Kini, ketika ia harus mengambil keputusan, ia menambahkan emas pada hubungan dengan leluhur kiri dan kanan. Bai Siwer mencibir dalam hatinya. Jika dia tidak kembali, itu pasti akan merusak wajah Grandmaster Daming, jadi dia memperlakukannya dengan sangat sopan sekarang. Tapi kalau dia kembali, dia tetap akan jadi orang yang terluka, kan? Terutama tatapan Bai Ying yang seperti binatang buas yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Ia sudah muak dengan hidup ini. Dia berbalik dan menatap Yang Chen. Dengan tatapan itu, ia mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan keberanian. Ia tahu Yang Chen menemaninya dan menghabiskan waktu bersamanya. Meskipun tidak lama, ia sangat bahagia dan tahu apa arti rasa hormat dan martabat. Maafkan aku, Grandmaster Daming, mulai sekarang, aku, Bai Siwer, tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Bai Siwer membuat keputusan, bahkan ketika dia berteriak, dia tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada Grandmaster Daming. Berani sekali kau. Grandmaster Daming tak kuasa menahan amarahnya. Bai Siwer terang-terangan memutuskan hubungan dengannya, bagaimana nanti mukanya? Ia meluapkan amarahnya, ingin memberi pelajaran keras kepada Bai Siwer. Di matanya, Bai Siwer masih dianggap orang tak berarti yang bisa diperlakukan seperti alat. Namun saat itu, Yang Chen tiba-tiba berteriak, Grandmaster Daming, kau ingin memindahkan orang-orangku di depanku, bukankah itu melanggar aturan? Grandmaster Daming tak pernah menyangka Yang Chen akan bermain kartu seperti ini dengannya. Ia menyadari ia tak punya alasan untuk membawa Bai Siwer kembali sekarang. Grandmaster Daming menggeram, baiklah, 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 Yang Chen. Kita lihat saja nanti. Leluhur, di mana aku harus menaruh mukaku? Aku dulu dipukuli oleh Yang Chen ini, dan sekarang aku bahkan tidak bisa melampiaskan amarahku pada Bai Siwer. Aku tidak ingin hidup. Bai Ying memperhatikan leluhurnya yang tidak mampu menghadapi Yang Chen. Ia pikir Yang Chen hanya menunjukkan belas kasihan dan merengek sambil menangis. Grandmaster Daming yang kini dipenuhi amarah dan tak tahu harus melampiaskan apa, tidak mau mendengarkan kata-kata Bai Ying dan sembarangan menamparkan wajahnya. Diam, tanpamu, makhluk ini, akankah begitu banyak hal terjadi? Grandmaster Daming hanya merasa bahwa tidak bisa meminjam Dao Inten adalah kesalahan Bai Ying. Ia menyeret Bai Ying, yang telah tertabrak dan benar-benar tak berdaya, lalu pergi. Bai Siwer menggigit bibirnya pelan, Tuan muda, aku merepotkanmu lagi. Memang banyak masalah, tapi kamu bukan pemicunya. Tanpamu pun, kontradiksi ini pasti sudah ada, kata Yang Chen tanpa peduli. Akan tetapi, saat dia mengatakan hal ini, menyinggung dua makhluk kuat tingkat tertinggi dalam satu tarikan napas, bahkan dia merasa hal itu terlalu berat untuk ditangani. Mencoba melucuti Dao Inten dariku sambil bersikap benar itu konyol, cibir Yang Chen. Sekalipun dia adalah seorang Supreme Strong, hal itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang, dia hanya menunggu konferensi menatap bintang dimulai. Setelah konferensi pengamatan bintang, dia tidak perlu lagi tinggal di tempat seperti itu. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa hingga dimulainya konferensi menatap bintang, dan hanya 2 hari kemudian, langit tiba-tiba bergetar hebat. Bintang-bintang mulai berjatuhan ke arah observatorium bintang. Bintang jatuh dari langit bukanlah fenomena buruk. Artinya bintang-bintang di langit semakin dekat ke benua ini, dan selama Anda berada di observatorium bintang, Anda dapat melakukan kontak dekat dengan bintang-bintang langit. Pada saat itu, seseorang secara alami dapat mewarisi kekuasaan dengan lebih baik. Jatuhnya bintang menandakan bahwa konferensi menatap bintang akan segera dimulai.
Akan tetapi, jatuhnya bintang bukanlah peristiwa 1 atau 2 hari, dibutuhkan beberapa waktu agar bintang-bintang jatuh sepenuhnya ke observatorium bintang sebelum dapat dirasakan dan diwariskan. Saat ini, sudah cukup waktu bagi warga Pulau Bintang Luo untuk mempersiapkan acara ini. Pada titik ini, mereka yang seharusnya datang ke observatorium bintang telah tiba, dan semua orang berada di posisi berbeda, menunggu konferensi menatap bintang dimulai. Melihat bintang-bintang sudah menunjukkan tren jatuh, anggota tingkat tinggi Pulau Bintang Luo sudah mulai mengambil alih masalah ini. Setelah sekitar setengah hari, roh ilahi menyelimuti seluruh observatorium bintang. Lalu, orang ini mentransmisikan suaranya ke semua orang. Rekan-rekan Taois yang terkasih, karena bintang-bintang telah berjatuhan, konferensi pengamatan bintang akan dimulai kapan saja. Teman-teman dari berbagai tempat, silakan berkumpul di pusat observatorium bintang. Saat suara itu jatuh, semua orang berkumpul menuju tujuan mereka secara serempak, dan Yang Chen melakukan hal yang sama. Ketika mereka tiba di tujuan, para anggota tingkat tinggi Pulau Bintang Luo telah berkumpul bersama. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang kultivator tahap nirvana yang kuat, yang mengenakan jubah hitam, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan tampak sangat mengesankan. Meskipun Yang Chen belum pernah bertemu orang ini, ia pernah bertanya tentangnya. Bahkan Bai Siwer tahu bahwa orang ini adalah tuan rumah konferensi pengamatan bintang, Mountain Collapse Honor. Mountain Collapse Honor telah menjadi tuan rumah konferensi menatap bintang lebih dari sekali dan sangat berpengalaman, jadi dia jelas menjadi tuan rumah kali ini. Para pelayan, dan pengikut yang tidak berpartisipasi dalam konferensi pengamatan bintang, silakan pergi terlebih dahulu. Konferensi pengamatan bintang hanya memperbolehkan mereka yang menerima undangan untuk berpartisipasi, kata Mountain Collapse Honor. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dan Bai Siwer dengan bijak mengundurkan diri tanpa memberi masalah apapun pada Yang Chen. Dan para pengikutnya pergi satu demi satu. Saat para pengikut dan pelayan itu pergi, jumlah orang di pusat konferensi langsung berkurang setengahnya. Yang Chen melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenalnya di kerumunan. Dari Zhang Wudao tua, Grandmaster Daming, hingga Bai Ying muda, dan Jiang Beisheng. Jiang Beisheng juga memperhatikannya dan tampak dingin dan acuh tak acuh saat melihat Yang Chen, seolah-olah berniat membalas dendam. Yang Chen mencibir tanpa berbicara. Selain orang-orang ini, ada juga lunan dari ras asing dan kultivator tahap nirvana di sampingnya. Yang Chen lebih peduli terhadap lunan ini karena dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memang memiliki bakat yang patut diteladani. Setelah itu, Mountain Collapse Honor berkata, terima kasih atas kerjasama kalian semua. Selanjutnya, seluruh konferensi pengamatan bintang akan dibagi menjadi 3 area pencerahan. Ketiga area ini adalah medan perang jenius, area biasa, dan area mulia. Yang Chen sudah mendengar tentang pembagian wilayah ini, dan Bai Siwer sebenarnya tahu banyak, dan telah menceritakannya kepadanya sebelum konferensi pengamatan bintang dimulai. Di antara ketiga bidang tersebut, terdapat perbedaan keunggulan. Di antara semuanya, area mulia mempunyai keuntungan terbanyak, karena letaknya paling dekat dengan bintang-bintang langit. Tak ada pilihan selain menganggap status para kultivator tahap nirvana ini sebagai yang paling mulia. Setelah mereka mewarisi sesuatu, para pembangkit tenaga listrik tahap nirvana ini mungkin akan menjadi generasi penerus pembangkit tenaga listrik Grid Ascension di Pulau Bintang Luo. Berikutnya adalah Genius Battlefield. Medan perang Genius sedikit lebih rendah dibandingkan dengan area mulia, tetapi masih merupakan tempat yang lebih baik daripada area biasa, karena terletak tepat di bawah area mulia dan lebih jauh dari bintang-bintang langit. Meskipun demikian, secara umum lebih kuat daripada area biasa. Wilayah biasa diperuntukkan bagi para kultivator yang belum mencapai tingkat nirvana tetapi telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Dan mereka yang berusia di bawah 500 tahun dapat disebut kaum muda. Memang, di hadapan banyak monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, berkultivasi kurang dari 500 tahun sama sekali tidak ada bedanya dengan menjadi orang muda. Namun, siapapun yang dapat berpartisipasi dalam konferensi menatap bintang telah diakui sampai batas tertentu, dan mereka yang berusia di bawah 500 tahun dapat diikutsertakan dalam medan perang jenius. Singkatnya, Venerable Territory merupakan yang paling menguntungkan, diikuti oleh Genius Battlefield, dan Ordinary Territory merupakan yang terburuk. Setelah menjelaskan secara singkat pembagiannya, Mountain Collapse Honor berkata, kalian semua, kalian telah melihat 3 panggung bintang di depan kalian, yang masing-masing mewakili 3 area. Kalian boleh beristirahat sekarang. Saya harap setelah melangkah ke panggung bintang, kalian akan mematuhi peraturan dengan ketat. Jika ada yang membuat masalah, orang tua ini akan mengeluarkan mereka dari kompetisi. Setelah mendengar kata-kata tersebut, sekelompok orang itu segera bersiap dan memasang target mereka di platform bintang di depan. Semua orang mengambil posisi masing-masing. Para jenius yang telah mencapai tingkat nirvana melangkah ke wilayah mulia, sementara mereka yang belum mencapai tingkat nirvana dan telah melampaui batas usia berdiri di wilayah biasa. Adapun para jenius muda, mereka menuju ke area jenius.
Saat Yang Chen melihat, dia bisa melihat Bai Ying, Jiang Beisheng, dan banyak talenta muda yang telah memasuki medan perang jenius. Pada saat itu, para pelayan di luar mulai berdiskusi, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi jenius kali ini untuk memenangkan hati bintang kuno. Tidak mudah mewarisi bintang kuno. Seingatku, hanya sedikit jenius yang bisa mewarisi bintang kuno. Sepertinya hanya pembangkit tenaga listrik tahap nirvana yang sesekali menerima warisan bintang kuno. Ngomong-ngomong, ku dengar ada seorang jenius dari ras asing kali ini. Rupanya, namanya Lunan. Dia mencapai tahap pencerahan dalam waktu kurang dari 500 tahun. Bagaimana mungkin? Sungguh menakjubkan. Hanya ada segelintir orang jenius di antara umat manusia kita yang mencapai tahap pencerahan dalam waktu kurang dari 500 tahun. Tentu saja, ku dengar Zhang Suelian dari Sekte Tai mencapai tahap pencerahan setelah berkultivasi selama kurang lebih 300 tahun. Selain itu, ada seorang murid yang mulia angin dari Gerbang Angin Agung yang juga mencapai tahap pencerahan dalam waktu 500 tahun. Sangat sedikit di wilayah manusia kita yang mencapai tahap pencerahan dalam waktu 500 tahun. Apakah orang ras asing ini ada di sini untuk membuat masalah? Jangan bilang begitu. Orang ras asing ini berpartisipasi dalam konferensi pengamatan bintang sebagai tanda persahabatan antara klan iblis bumi dan ras kita. Berbicara tentang Lunan, sebagian besar jenius manusia muda juga telah memasuki medan perang jenius saat ini. Meskipun masih muda dan baru berkultivasi kurang dari 500 tahun, tak satu pun dari mereka mencapai tingkat kultivasi tahap pencerahan. Mayoritas berada di tahap dewa sejati kesempurnaan agung, yang menunjukkan potensi mereka untuk menjadi ahli alam pencerahan. Pada titik ini, Lunan tampaknya berpikir bahwa waktunya tepat dan dengan hati-hati melangkah ke medan perang jenius. Saat ia melangkah ke jenius battlefield, suasananya langsung menjadi meledak-ledak. Kedatangan Lunan bagaikan serigala di antara domba, dengan kekuatan yang jelas tak tertandingi. Ah, sungguh kontras. Orang ras asing mencuri perhatian di wilayah manusia kita. Di masa lalu, Jiang Beisheng, Bai Ying, dan Wan Nanyi yang terkenal, para jenius yang terkenal, tidak mampu bersaing dengan Lunan. Alam dewa sejati, alam pemahaman, itulah celahnya. Akibatnya, ketika Lunan muncul, semua orang terpuruk, tak mampu bersaing dengannya. Lunan menjadi pusat perhatian, dan setiap jenius di medan perang jenius tampak kurang pantas disebut jenius di hadapannya. Orang-orang seperti Bai Ying dan Jiang Beisheng tentu saja agak ragu. Namun, perlawanan mereka sia-sia, karena Lunan melampaui mereka dalam hal status dan tingkat kultivasi. Mereka tidak sekelas, Lunan punya tingkat kejeniusan yang berbeda. Lunan terlalu kuat. Banyak orang hanya bisa meratapi bahwa Lunan terlalu kuat, bukan bahwa rakyatnya terlalu lemah. Akan tetapi, saat semua orang terkesima pada Lunan, mereka mendapati bahwa ada orang lain yang memasuki medan perang jenius setelahnya. Setelah mengamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa orang ini juga memancarkan ki tahap pencerahan yang samar. Orang ini tidak sengaja memamerkan ki-nya, tetapi semua orang sangat berpengalaman, jadi mereka tidak mungkin kekurangan keterampilan pengamatan seperti itu. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Yang Chen juga seorang kultivator tahap pencerahan. Orang ini juga akan pergi ke medan perang jenius. Bukankah dia sudah di tahap pencerahan? Seharusnya dia sudah masuk ke tahap biasa. Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentang guru tahap pencerahan ini. Meskipun mereka memanggilnya master, semua orang sebenarnya meremehkannya. Ada banyak kultivator tahap pencerahan yang telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun, dan banyak dari mereka memiliki status yang lebih rendah di Pulau Bintang Luo daripada para ahli alam dewa sejati dengan bakat luar biasa. Semua orang secara tidak sadar mengira bahwa Yang Chen hanyalah seorang kultivator tahap pencerahan dengan bakat pas-pasan yang hanya salah jalan. Akan tetapi, siapa sangka bahwa Yang Chen tidak hanya tidak berniat mengubah jalan hidupnya tetapi malah berdiri dengan percaya diri di medan perang jenius. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang sedikit terkejut. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang ini? Apakah dia mengatakan dia telah bercocok tanam kurang dari 500 tahun? Tidak mungkin, aku tidak percaya, aku bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Aku juga belum pernah mendengar tentang dia, seorang pemuda yang mencapai tahap pencerahan tanpa latar belakang yang jelas. Bukankah itu lelucon? Kerumunan orang pada umumnya mengira Yang Chen bersikap tidak tahu malu dengan datang ke medan perang jenius, atau ada yang salah dengan otaknya. Diskusi mereka berjalan lancar. Yang Chen tentu saja mendengar pembicaraan mereka, tetapi karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Melihat Yang Chen, Lunan sedikit menyipitkan mata, menunjukkan minat yang besar. Awalnya, ia cukup tertarik pada Yang Chen, tetapi saat itu, ia merasa Yang Chen tidak sebanding dengannya. Tetapi sekarang, melihat Yang Chen berdiri di area yang sama dengannya, dia punya pendapat lain. Mungkinkah Yang Chen juga seorang jenius yang berkultivasi kurang dari 500 tahun? Namun, sementara Lunan berpikiran demikian, para jenius lainnya tidak. Terutama Bai Ying dan Jiang Beisheng, yang sudah dekat, melangkah maju lebih langsung. Yang Chen, apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba? Bai Ying berkata dengan dingin.
Yang Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa bilang aku tidak bisa berada di sini? Jiang Beisheng maju dan berkata, kamu seharusnya sudah melewati usia kualifikasi jenius sejak lama. Apakah kamu di sini tanpa malu-malu, atau apakah kamu pikir tahap pencerahanmu begitu istimewa di antara kami? Saudara Beisheng, orang ini bahkan tidak tahu arti jenius. Dia benar-benar merasa dirinya pantas dibanggakan hanya karena telah mencapai tahap pencerahan. Dengan bakat kita, cepat atau lambat kita akan mencapai tahap pencerahan. Bai Ying mendengus dingin. Jiang Beisheng tidak pernah menganggap Yang Chen sebagai salah satu dari jenisnya sejak awal. Yang Chen, yang dimarahi tanpa alasan, tertawa dan membalas, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun? Omong kosong, maksudmu kau tidak berkultivasi selama 500 tahun? Teriak Bai Ying dengan marah. Jiang Beisheng merasa ada yang tidak beres, dan bertanya, Yang Mulia Gunung Runtuh, mohon pimpin ini. Orang ini telah menyusup ke area jenius, dan kami rasa persyaratannya tidak memenuhi aturan. Gunung Runtuh, Honor hendak mengonfirmasi, tetapi sesaat kemudian tubuhnya menegang dan ia berkata, apa yang harus diketuai? Usia Yang Chen memang kurang dari 500 tahun. Apa? Jiang Beisheng dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Seperti yang dikatakan Mountain Collapse Honor, tidak ada keraguan. Sekelompok orang terdiam, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Benarkah? Tunggu, dia mencapai tahap pencerahan dalam waktu kurang dari 500 tahun kultivasi. Bukankah itu berarti dia setara dengan Lunan? Apakah dia seorang jenius luar biasa yang jauh melampaui rekan-rekannya? Benar atau salah? Ternyata ada seorang jenius di Pulau Bintang Luo yang bahkan lebih kuat daripada Jiang Beisheng dan Bai Ying. Jiang Beisheng dan Bai Ying adalah kisah terkenal di Pulau Luoxing. Banyak orang tahu bahwa Bai Ying menyukai Jiang Beisheng dan mengagumi bakatnya. Namun, secara pribadi, semua orang tahu seperti apa Jiang Beisheng. Bermain-main dengan wanita adalah hal yang biasa baginya. Jika Bai Ying bukan keturunan kesayangan Grandmaster Daming, Jiang Beisheng pasti sudah bertindak. Namun, Bai Ying dimanja oleh Grandmaster Daming, jadi Jiang Beisheng tidak berani bertindak gegabah. Keduanya terkenal di mata banyak orang, mewakili generasi muda Pulau Bintang Luo. Kini, tiba-tiba muncul seseorang yang jauh lebih hebat dari mereka. Jiang Beisheng dan Bai Ying tidak bisa menerimanya. Tidak, senior Gunung Runtuh, kau bahkan tidak memeriksanya. Jiang Beisheng agak marah. Sang kehormatan Gunung Runtuh memandang Jiang Beisheng yang sedang melampiaskan amarahnya, dan ia tak tahan. Ia mencibir, apa, kau meragukan kata-kata kursi ini? Jiang Beisheng berani bersikap sombong dan mendominasi di hadapan orang lain, tetapi tidak berani mengamuk di hadapan Mountain Collapse Honor. Dia tahu bahwa lawannya setara dengan ayahnya. Aku tidak berani. Jiang Beisheng hanya bisa menelan amarahnya, meskipun itu berarti menggertakkan giginya. Pada awalnya, Mountain Collapse Honor tidak tahu banyak tentang Yang Chen, tidak seperti Zhang Wudao dan Grandmaster Daming yang berpengetahuan luas, jadi dia ingin memeriksa. Namun siapa sangka tak lama kemudian, ia mendengar transmisi suara yang sangat jelas menyatakan usia Yang Chen valid. Jika itu orang lain, Mountain Collapse Honor pasti akan mengabaikannya. Namun, ketika ia mendengarkan dengan saksama, ia menyadari bahwa orang itu adalah Star Child Heavenly Venerate. Sang Maha Mulia Surgawi telah berbicara, dan dia tidak berani menentang. Terlebih lagi, sepertinya Star Child Heavenly Venerate telah mengalami sesuatu yang serius. Setelah memberitahunya, ia melanjutkan, Gunung Runtuh, kau harus menjaga ketertiban di konferensi menatap bintang. Ada situasi khusus, seorang VIP kelas atas telah datang ke Pulau Bintang Luo kita. Bahkan aku harus melayani orang ini dengan baik, jadi kau harus menyelenggarakan konferensi menatap bintang ini dengan baik, agar tidak kehilangan muka di hadapan VIP kelas atas ini. Mountain Collapse Honor segera menanggapi dengan transmisi suara, berjanji untuk menjaminnya. Dia memiliki sejuta pertanyaan dalam benaknya. Apa yang terjadi? Siapa yang datang? Perlu diketahui bahwa ketika putra mahkota surgawi dari keluarganya memanggil seseorang VIP, tak diragukan lagi itu adalah seorang master tahap kenaikan agung. Namun, jika itu VIP kelas atas, maka Mountain Breaking Respected One terasa agak tak terbayangkan. Itu tidak mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas, kan? Manakah dari pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas ini yang tidak sulit dipahami seperti naga? Sesuatu seperti konferensi pengamatan bintang tidak pantas dikunjungi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas. Sambil pikirannya melayang, sang penerobos gunung terhormat melirik area jenius itu lagi. Bagaimanapun, ia harus menyelenggarakan acara itu dengan baik terlebih dahulu agar tidak membuat leluhurnya tidak senang. Sekarang, Yang Chen dengan tenang berdiri di medan perang jenius. Sambil menatap Jiang Beisheng dan Bai Ying, ia perlahan berkata, apakah kalian berdua ragu sekarang? Kalau masih ragu, aku tidak keberatan menunggu kalian selesai memeriksa, dan tidak akan terlambat untuk tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, tubuh Jiang Beisheng bergetar, dan perasaan frustrasi membuncah dalam dirinya.
Selama ini, dia selalu percaya dirinya adalah jenius nomor satu di Pulau Bintang Luo. Ketika Lunan melampauinya, dia memperlakukannya sebagai orang ras asing dan tidak merasakan kegagalan yang besar. Namun, sekarang, Yang Chen telah dikonfirmasi oleh yang terhormat penerobos gunung bahwa usia kultivasinya kurang dari 500 tahun, yang membuat Jiang Beisheng sulit untuk tetap tenang. Dengan periode kultivasi yang sama dengannya, dan generasi yang sama, Yang Chen masih menekan kultivasinya ke tahap tengah pemahaman Dao. Wajah Jiang Beisheng memucat. Ia tidak menemukan aspek apapun yang membuatnya lebih unggul dari Yang Chen. Di sisi lain, Bai Ying gemetar. Setelah mendengar usia kultivasi Yang Chen, dia tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, dia selalu berpikir bahwa Yang Chen hanya cocok menjadi pelayan selama tahap pencerahan. Tapi sekarang, Yang Chen berubah. Yang Chen tidak lagi memperhatikan Jiang Beisheng dan Bai Ying, melainkan duduk bersila, mencari sudut untuk duduk. Yang lain tidak mengenal Yang Chen. Melihat Jiang Beisheng tidak akur dengan Yang Chen, mereka tentu saja tidak berani mendekatinya. Namun, ada satu orang yang dengan santai datang ke sisi Yang Chen dan akhirnya duduk dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah Lunan dari klan Iblis Bumi. Lunan hanya duduk di sebelah Yang Chen, wajahnya tersenyum tipis, namamu Yang Chen. Ya, benar, aku ingin tahu apa yang diajarkan saudara Lunan. Yang Chen memandang Lunan yang datang ke sisinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Hanya saja, tidak ada orang lain yang layak duduk bersamaku, kata Lunan. Haha, itu mendominasi. Kalau orang lain, mungkin mereka tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, saudara Lunan. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lunan. Meskipun sombong, dia tidak seperti Jiang Beisheng yang sombong dan meremehkan orang lain, hanya mengakui dirinya sendiri. Lunan tertawa terbahak-bahak, kalaupun mereka mendengarnya, terus kenapa? Apa aku, Lunan, takut pada orang-orang tak berguna yang mencoba menjebakku? Di klan iblis bumi kita, tanpa kekuatan, tak akan ada rasa hormat dari orang lain. Yang kuat menentukan semua aturan. Para jenius di sekitar mereka secara alami dapat mendengar apa yang dikatakan Lunan. Karena lapangannya kecil, dan Lunan tidak menahan apapun. Begitu kata-katanya keluar, para jenius lainnya berubah warna, tampak kesal dan kesal, merasa bahwa Lunan sangat arogan. Namun, ketika mereka melihat Lunan dan Yang Chen, mereka merasa agak terintimidasi. Dua orang jenius teratas di tahap pencerahan, beranikah mereka memprovokasi mereka? Itu poin yang valid. Meskipun kejam, itu masih jauh lebih kuat daripada wajah-wajah munafik itu. Yang Chen tak bisa menahan napas, memikirkan Zhang Wudao dan Grandmaster Daming. Haha, sepertinya saudara Yang Chen dan aku punya pandangan yang sama. Kalau begitu, aku akan jujur tentang beberapa hal, kata Lunan. Yang Chen tahu Lunan sedang memikirkan sesuatu. Jika Lunan menyembunyikannya, ia akan kehilangan rasa hormatnya. Melihatnya mengatakannya secara langsung, Yang Chen semakin mengaguminya. Tolong, saudara Lunan. Kata Yang Chen. Lunan tidak bisa menahan diri, begini. Saudara Yang Chen, sepertinya kau sudah banyak bicara dengan bintang langit. Dengan bakatmu, dan kali ini, kau seharusnya bisa memenangkan satu atau dua bintang kuno. Yang Chen menyentuh dagunya, masih agak waspada, yah, itu benar. Kalau begitu, saudara Yang Chen, tolong bantu saya menemukan warisan apapun yang berhubungan dengan Ki Iblis. Jika ada, saya harap Anda bisa membantu saya. Tentu saja, saya tidak akan mengambil warisan Ki Iblis Anda secara cuma-cuma. Lunan tertawa. Oh, warisan Fin Qi, ada apa dengan itu? Tatapan Yang Chen beralih, semakin tertarik. Lunan tidak berniat menyembunyikan apapun. Melihat pertanyaan Yang Chen, ia langsung menjelaskan, mari kita mulai dengan klan iblis bumi kita. Klan iblis bumi kita adalah kelompok yang sangat ahli dalam mengolah Ki Iblis. Kita cukup terkenal karena hal itu di daerah sekitar. Mengolah Ki Iblis. Yang Chen memikirkan kelompok lain. Klan Sa Utara, itu adalah salah satu dari 4 klan di 4 klan laut di tanah leluhurnya. Klan Sa Utara juga membudidayakan Ki Iblis. Yang Chen secara alami menghubungkan klan Sa Utara dengan klan iblis bumi. Mengingat hubungan antara klan iblis hitam dan klan iblis larangan, Yang Chen tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa klan iblis bumi juga merupakan cabang eksternal, sama seperti tanah leluhurnya yang merupakan persemaian 12 negara. Ya, benar, klan iblis bumi kami pada dasarnya berbeda dari manusia. Kami mengolah dan mengendalikan Ki Iblis, menggunakannya untuk mengubah diri kami menjadi iblis dan pengamuk. Kata Lunan. Yang Chen mengelus dagunya, transformasi mengamuk, transformasi iblis, apa hubungannya dengan warisan bintang? Saudara Yang Chen mungkin tidak tahu ini. Di generasi klan kita saat ini, hanya ada sedikit teknik transformasi mengamuk. Dan transformasi mengamuk tertinggi telah hilang. Baru setelah penyelidikan dilakukan, kita mengetahui bahwa leluhur terdekat klan kita di generasi ini meninggalkan warisan Ki Iblis di bintang langit. Lunan terkekeh sedih. Tanpa henti, ia melanjutkan, ketika ia meninggalkan warisan itu tahun itu, wilayah Pulau Bintang Luo masih menjadi wilayah klan Iblis Bumi.
Waktu telah berlalu, dan setelah berbagai insiden terjadi, wilayah itu kini telah jatuh ke tangan manusia. Tentu saja, tidak ada gunanya membahas masalah ini sekarang, karena itu wilayah manusia, maka harus dilakukan sesuai aturan manusia. Begitu, Saudara Lunan, tujuanmu datang ke konferensi pengamatan bintang adalah untuk menerima warisan Ki Iblis yang ditinggalkan leluhurmu di dalam bintang-bintang, tanya Yang Chen. Benar, leluhur ini meninggalkan warisan Ki Iblis tertinggi untuk transformasi mengamuk. Itu adalah teknik tertinggi klan kami. Namun, ketika saya berkomunikasi dengan bintang-bintang ini, saya tidak dapat menemukan berita apapun tentang warisan Ki Iblis, dan merasa sedikit bingung. Jika Saudara Yang Chen bisa mendapatkannya. Lunan tidak menyelesaikan kalimatnya, ingin melihat reaksi Yang Chen. Yang Chen mengerti apa yang dipikirkan Lunan dan tidak merasa jijik. Tentu saja, ia setuju, haha, jadi begitulah. Kalau begitu, aku tidak keberatan membantu. Jika aku tidak bertemu dengannya, ya sudahlah, tapi jika bertemu, aku akan berbagi warisan Ki Iblis dengan Saudara Lunan. Tentu saja, aku juga tidak melakukannya dengan cuma-cuma. Lunan melambaikan tangannya, Saudara Yang Chen, karena kamu begitu berpikiran terbuka dan bersedia membantuku, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Selama kamu tidak menuntut terlalu banyak, aku akan menyetujui apapun sebagai saudaramu. Aku, Lunan, setidaknya seorang pangeran dari klan Iblis Bumi, dan memiliki kekayaan. Yang Chen menjadi tertarik dengan transformasi berserk. Dia sebelumnya telah mempelajari klan Sa Utara dan menganggapnya sebagai kelompok yang sangat unik. Mereka mampu mengolah Saki, tetapi dibandingkan dengan klan Iblis Bumi, mereka hanyalah pemain minor. Klan Iblis Bumi dapat mengendalikan Saki dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri, yaitu transformasi mengamuk dan transformasi iblis. Dia tidak tahu seperti apa keadaan transformasi iblis dan transformasi mengamuk, tetapi dia memiliki sedikit ekspektasi dalam hatinya. Yang Chen berkata, Saudara Lunan, masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini. Kita sama sekali tidak tahu tentang warisan di bintang-bintang ini. Apakah saya bisa mendapatkan warisan Saki masih belum diketahui, tetapi jika saya mendapatkannya, Saudara Lunan, saya tidak akan meminta sepeser pun dari kompensasi Anda. Lunan terkejut, Saudara Yang Chen, kamu tidak menginginkan kompensasiku. Aku akan merasa tidak nyaman. Yang Chen tertawa, Saudara Lunan, kau salah paham. Aku tidak menginginkan kompensasimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membantu. Jika aku mendapatkan warisan Saki dan memberikannya kepadamu, kita bisa berbagi, tapi aku juga ingin mempelajari warisan Saki. Saat itu, aku harus bergantung pada Saudara Lunan untuk memberiku beberapa wawasan tentang cara mengendalikan Saki dan mengolah transformasi mengamuk. Jadi itu masalahnya. Lunan diam-diam mengagumi kepintaran Yang Chen. Tidak memikirkan imbalan uang lainnya, tetapi hanya mencari keuntungan praktis, jelas bahwa pikiran Yang Chen sangat fleksibel. Apa yang lebih berharga daripada warisan Saki? Yang Chen tahu betul bahwa sebagai anggota klan iblis non-bumi, mengolah warisan Saki jelas berisiko. Meminta Lunan untuk menganalisis beberapa wawasan tentang kultivasi hampir sama saja dengan menebus risikonya. Lunan merasa Yang Chen semakin pantas berteman, dan berkata, baiklah, mari kita selesaikan ini. Jika kita benar-benar berhasil bekerja sama kali ini, Saudara Yang Chen, aku akan menganggapmu temanku. Di masa depan, jika ada kesempatan, kau harus datang mengunjungi klan iblis bumiku. Melihat Yang Chen dan Lunan berbicara dengan ramah, hati Jiang Beisheng dipenuhi rasa cemburu dan iri. Dia tahu bahwa niat awalnya adalah untuk mendekati Lunan, dan dia sangat menyadari pentingnya menyenangkan orang seperti Lunan. Itu berarti dia akan mendapatkan koneksi dengan keluarga kerajaan klan iblis bumi, memberinya kekuasaan tertinggi dalam perebutan kekuasaan di Pulau Bintang Luo di masa mendatang. Bahkan jika Lunan secara belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak menyukai siapapun selain Yang Chen, dia tetap tidak ingin menyerah. Namun, kenyataannya begitu kejam. Melihat Yang Chen dan Lunan semakin dekat, dia tahu semuanya sudah terlambat. Sialan, dari mana datangnya Yang Chen ini? Jiang Beisheng meraung marah dan geram di dalam hatinya. Pada saat ini, langit di atas observatorium bintang sudah dipenuhi orang di 3 platform. Wilayah mulia, medan perang jenius, dan wilayah biasa. Ketiga area itu menghadap langit pada ketinggian yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, bintang langit sudah semakin dekat dengan observatorium bintang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak orang bahkan dapat melihat bintang-bintang di atas dengan jelas. Hal ini membuat banyak orang terkesiap. Jika Anda melihat bintang-bintang ini dari jauh, mereka hanya seukuran kerikil, tetapi saat mereka mendekat, mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkannya. Masing-masing bintang ini sebesar lautan dan sebanding dengan ratusan atau ribuan gunung. Setiap bintang ini memiliki luas yang tidak jauh lebih kecil dari Pulau Bintang Luo, dan ada ratusan bintang yang menggantung di langit di atas observatorium bintang, menghalangi sinar matahari dan menimbulkan bayangan gelap di tanah di bawahnya. Saat orang-orang menyaksikan bintang-bintang jatuh, mereka merasakan aura luar biasa dari langit dan bumi. Bintang-bintang ini memberi terlalu banyak kejutan kepada orang-orang.
Saya merasakan hubungan dengan bintang-bintang. Aku juga. Apa yang bisa disyukuri? Bintang-bintang sudah turun di observatorium bintang. Wajar jika bintang-bintang terhubung denganmu di sini. Itu hanya berarti kau punya kemampuan dasar untuk melangkah ke dalam bintang-bintang ini, tapi bukan berarti kau punya potensi untuk mewarisinya. Seseorang mengatakan sesuatu yang langsung memadamkan kegembiraan para jenius. Memang, di saat kritis ini, terhubung dengan bintang bukan lagi hal yang aneh. Yang Chen mengamati bintang-bintang di langit, dan sudah merasakan panggilan dari banyak roh bintang. Banyak roh bintang memanggilnya untuk naik ke bintang mereka. Namun, ada pula bintang yang sama sekali menurunkan sikapnya dalam panggilannya tetapi diabaikan begitu saja oleh Yang Chen. Warisan bintang biasa tidak signifikan. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika warisan dari bintang-bintang biasa ini mungkin berasal dari tingkat panggung agung, tidak satu pun dari berbagai kemampuan di tubuhnya yang lebih buruk daripada warisan panggung agung. Oke, bintang-bintang sudah sepenuhnya turun. Kurasa aku tak perlu bicara banyak tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bintang-bintang ada di atasmu. Jika kau ingin melangkah ke bintang mana, cepatlah dan injaklah, masuki bagian dalamnya, dan perjuangkan warisannya. Jika kau menang, kau pasti bisa mendapatkan warisannya. Mountain Collapse Honor menggenggam tangannya dan mengingatkan, tapi aku juga berharap semua orang memperhatikan waktunya. Konferensi pengamatan bintang hanya berlangsung selama sebulan. Ini adalah waktu dasarnya. Kebanyakan bintang-bintang ini akan pergi setelah sebulan. Jika kalian belum keluar dari bintang-bintang saat itu, kalian mungkin berubah menjadi fosil bintang, dan kalian tidak akan pernah bisa kembali. Mendengar hal itu, banyak orang menarik napas dalam-dalam dan tidak berani mengabaikannya, mengukir kata-kata ini di dalam hati mereka. Waktunya terbatas. Saya harap semua orang mengevaluasi afinitas mereka dengan bintang-bintang ini sesuai kemampuan masing-masing, menentukan probabilitas mendapatkan warisan, dan melangkah ke bintang-bintang untuk mendapatkannya. Jangan berambisi terlalu tinggi dan buang-buang waktu. Secara historis, mendapatkan warisan dalam waktu 1 bulan adalah kejadian langka. Saya harap semua orang dapat mengingat hal ini. Selain itu, bintang kuno, bintang penguasa, dan bintang-bintang tingkat tinggi lainnya mungkin memiliki warisan yang menggiurkan, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalian bisa mulai sekarang. Begitu Mountain Collapse Honor selesai berbicara, banyak orang sudah bersemangat untuk memulai. Baru saja, aku paling sering mendengar bintang air agung berkomunikasi denganku. Kurasa warisanku kemungkinan besar ada di bintang air agung ini. Omong kosong, bintang air agung jelas yang paling banyak berkomunikasi denganku. Warisan ini milikku. Bintang kaisar bumi ini baru saja berkomunikasi denganku. Aku merasa memiliki afinitas yang luar biasa dengannya. Aku akan memilih bintang kaisar bumi ini. Ketiga wilayah tersebut, yang maha kuat, para jenius, dan mereka yang berada dalam tahap pencerahan, semuanya bergerak menuju bintang-bintang di atas. Runtuhnya Gunung Honor melihat orang-orang ini menjadi sangat bersemangat dan menggelengkan kepalanya. Seperti biasa, banyak yang bingung dengan komunikasi dari bintang-bintang, tanpa menyadari bahwa banyak bintang sengaja memikat para kultivator kepada mereka, lalu memilih mereka dari antara massa. Kenyataannya, mereka tidak terlalu peduli dengan para kultivator ini. Kalau mereka memang tertarik, itu tidak semudah berkomunikasi. Itu sudah termasuk memohon. Dia bertanya-tanya apakah ada orang yang menarik ketamakan bintang-bintang biasa ini. Yang Chen tidak tahu tentang orang lain. Ia hanya tahu bahwa, sejak tadi, banyak bintang biasa yang berdengung dan memanggilnya dalam benaknya, seakan-akan mereka adalah lalat yang berterbangan di dekat telinganya. Seolah-olah bintang-bintang itu sudah gila, dan undangan mereka yang tak henti-hentinya kepadanya membuatnya merasa tak berdaya. Dia tidak tertarik pada bintang-bintang ini. Jika dia tertarik, dia akan tertarik pada warisan bintang penguasa yang diperoleh Mu Gufeng di awal. Sayangnya, meskipun ia telah menerima komunikasi dari banyak bintang kuno, dan jika memungkinkan, ia dapat memasuki bintang kuno tersebut kapan saja dan memperoleh warisan yang layak, target utama Yang Chen tetaplah bintang penguasa. Jika orang lain tahu tentang pemikiran ambisius Yang Chen, mereka mungkin akan berpikir dia memiliki tujuan yang terlalu tinggi. Saat ini, fokus Yang Chen masih pada 3 bintang penguasa di belakang. Semua bintang biasa dan bintang kuno telah menemukan posisinya, hanya bintang penguasa yang belum stabil. Pada saat yang sama, banyak petani sudah mulai berangkat satu demi satu. Terlepas dari kelompok pertama pembudidaya yang bergegas menuju bintang-bintang biasa dan tampak agak gegabah, sebagian besar orang masih relatif tenang. Mereka duduk di tanah, mencoba perlahan-lahan mencari tahu bintang mana yang benar-benar paling menarik perhatian mereka, lalu bertindak. Lagi pula waktunya tidak banyak, hanya 1 bulan. Orang-orang yang berpengalaman tahu bahwa meskipun bintang-bintang ini akhirnya mengulurkan cabang zaitun kepada Anda, itu belum tentu berarti mereka akan memberi Anda warisan. Bintang-bintang ini kemungkinan besar mengirimkan sinyal kepada banyak orang sekaligus. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi, di mana mereka yang terburu-buru tanpa persiapan apapun jelas dirugikan.
Sekarang Yang Chen mulai mengaktifkan metode kultivasi bintangnya dan berkomunikasi dengan bintang-bintang ini. Atas komunikasi ini, sejumlah besar bintang menunjukkan niat baik kepadanya, termasuk beberapa bintang kuno. Niat baik bintang-bintang kuno ini tidak kalah dengan bintang-bintang biasa, dan roh bintang bahkan meyakinkan Yang Chen bahwa selama dia datang, warisan pasti akan diberikan kepadanya. Akan tetapi, Yang Chen akhirnya memilih untuk tidak setuju dengan tergesa-gesa. Bintang penguasa, bintang penguasa. Hingga saat ini, ia belum menerima komunikasi aktif dari Overlord Star, yang membuat Yang Chen agak kesal. Ia pun mau tidak mau memulai komunikasi dengan Overlord Star terlebih dahulu untuk menilai sikapnya terhadapnya. Akan tetapi, setelah mengirim komunikasi, tidak ada tanggapan, membuat Yang Chen tidak berdaya. Namun tak lama kemudian, situasinya berubah. Yang Chen menatap langit, dan bintang Maharaja akhirnya stabil, muncul setelah bintang-bintang kuno. Setelah bintang Maharaja stabil, Yang Chen akhirnya menerima sinyal dari salah satu dari mereka. Bintang Overlord ini diberi nama. Pada saat yang sama, banyak orang terhormat dan elit dari medan perang jenius telah mengambil tindakan, dan beberapa bersiap untuk pergi ke bintang kuno, tampaknya telah menerima pemanggilan bintang kuno. Di antara para penonton, banyak yang berdiskusi tentang konferensi menatap bintang, tampaknya lebih tertarik pada konferensi itu daripada para pesertanya sendiri. Di antara mereka terdapat banyak wajah yang dikenal Yang Chen, seperti saudara kandung Ming Feng dan Ming Yue. Namun, keduanya fokus pada hal yang berbeda. Sebagai kakak perempuan, Ming Feng selalu memperhatikan Yang Chen. Ketika ia melihat Yang Chen benar-benar mampu menekan Jiang Beisheng, matanya dipenuhi kegembiraan. Ming Yue juga terkejut, tidak percaya Yang Chen memiliki bakat yang begitu luar biasa. Bahkan Jiang Beisheng, dalam menghadapi persaingan Yang Chen, tampak kehilangan banyak daya tariknya. Namun, Ming Yue segera cemberut, itu hanya alam pemahaman, apa yang bisa dibanggakan. Ming Yue, apa yang kau bicarakan? Apa itu hanya ranah pemahaman? Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa Yang Chen jenius? Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Ming Feng menggertakkan giginya dan bertanya-tanya kegilaan macam apa yang telah merasuki Ming Yue. Ming Yue mendengus, aku benar-benar tidak tahan dengannya. Yang Mulia Wudao ingin mengirim kita kepadanya. Tapi dia tidak mau membiarkan kita bersama Hollow Elder. Seorang jenius di tahap pencerahan, memangnya kenapa? Siapa yang berani bilang dia bisa mencapai tahap nirvana? Kalau dia tidak mencapai tahap nirvana, dia cuma semut di hadapan Hollow Elder, kata Ming Yue kesal. Ming Yue, bagaimana mungkin kau masih memikirkan Hollow Elder? Mata Ming Feng terbelalak mendengar kata-kata kakaknya. Dia selalu tahu bahwa saudara perempuannya punya rahasia, yaitu hubungannya dengan Hollow Elder. Ming Yue sangat dekat dengan Hollow Elder, dan apakah dia sudah menyerahkan dirinya kepadanya masih belum diketahui. Hollow Elder secara lahiriah memanjakan Ming Yue, membuatnya berfantasi tentang menjadi mitra kultivasi ganda Hollow Elder. Tapi siapa yang bisa membayangkan seorang dewa sejati menjadi rekan kultivasi ganda dengan seorang nirvana? Bagaimana mungkin? Dari awal hingga akhir, Hollow Elder memandang Ming Yue tidak lebih dari sekadar kuali tungku untuk mengumpulkan esensinya, dan bukan seperti rekan kultivasi ganda pada umumnya, yang saling melengkapi satu sama lain. Perlakuan Hollow Elder terhadap Ming Yue bersifat sepihak. Ming Feng, meski tidak yakin, bisa menebaknya. Adik perempuannya yang bodoh itu masih melamun sampai sekarang. Berapa kali harus kukatakan padamu sebelum kau mengerti bahwa kau dan Hollow Elder itu mustahil? Kata Ming Feng dengan marah. Ming Yue mendengus, kakak, kau hanya iri. Kau iri karena aku dekat dengan Hollow Elder, dan karena aku bisa memenangkan hati seorang ahli tahap nirvana. Kamu, Ming Feng dipenuhi amarah, bertanya-tanya kapan adik perempuannya yang konyol itu akhirnya akan bangun. Tepat saat dia merasa kesal secara diam-diam, sekelompok orang mulai berteriak. Lihat, Jiang Beisheng sedang menuju langsung ke bintang kuno. Jiang Beisheng telah bergerak lebih dulu, mengincar bintang kuno. Sepertinya Tuan Muda Jiang telah menerima panggilan bintang kuno. Haha, Tuan Muda Jiang memang berbakat. Tapi ngomong-ngomong, Yang Chen terlihat sangat arogan tadi, jadi kenapa dia belum bertindak? Menurutku penampilannya memang sedikit lebih mengesankan. Dia dan Lunan belum bertindak, jadi mungkin mereka berdua lebih tua dari Tuan Muda Jiang dan mencapai tahap pencerahan lebih awal. Tapi bakat mereka jauh tertinggal dari Tuan Muda Jiang. Beberapa pelayan Jiang Shaohen mulai berdiskusi. Memang benar bahwa Jiang Beisheng telah berangkat sebelum Yang Chen, bertujuan ke bintang kuno. Saat menuju bintang kuno, Jiang Beisheng bahkan melirik Yang Chen. Tujuannya jelas, tatapannya tampak agak provokatif. Dia ingin memberitahu Yang Chen melalui warisan bintang siapa yang memiliki bakat lebih kuat. Sesaat sebelumnya, ia telah mengonfirmasi bahwa ia telah menerima bantuan dari beberapa bintang kuno. Meskipun bintang kuno ini termasuk yang sedikit lebih rendah kualitasnya di antara bintang kuno, keistimewaannya tetap tak terbantahkan. Diakui oleh bintang kuno merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Dia tidak percaya Yang Chen bisa melampauinya. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Yang Chen telah berkomunikasi dengan bintang yang lebih kuat daripada bintang kuno. Bintang penguasa, warisan Ki Iblis, ya.
Gumam Yang Chen dalam hati. Bukanlah warisan bintang kolam naga yang selama ini ia idamkan, melainkan warisan ki iblis yang dibutuhkan Lunan. Yang Chen menggelengkan kepalanya diam-diam, baiklah, bintang naga langit, aku akan datang ke bintangmu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.